Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opak sih opak ngan kurang uyah, kompak sih kompak ngan hanjakal kurang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, hingga kita semua dapat berkumpul di tempat dan acara yang insya Allah Allah muliakan ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para alim ulama, hingga kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita tahu dari perjalanan hidup sosok junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan tantangan, rintangan, cobaan dan hambatan. Nabi Muhammad belum pernah melihat wajah dari sosok ayahnya. Bahkan hanya merasakan kasih sayang dalam jangka waktu yang terbilang pendek dari ibu dan kakeknya. Namun Rasulullah masih tetap bisa merasakan kasih sayang yang diberikan oleh pamannya, sampai Rasulullah menemukan tambatan hati beliau, yaitu Khadijah. Tetapi pada akhirnya di tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan paman beliau tercinta dan istrinya, Abu Thalib dan Khadijah. Lalu sebenarnya makna apa atau apa tujuan Allah memisahkan Rasulnya dengan orang-orang yang begitu ia cintai? Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang hanya bergantung kepadanya dan tidak pernah mengharapkan sesuatu dari apapun dan siapapun. Pepatah Sunda mengatakan, sawah lega moal kabawa, imah gedong moal kagandong, istri gelis moal kaais, salaki ginding moal kajinjing. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW berniat untuk melakukan dakwah di sebuah kampung bernama Taif. Namun bukannya sambutan hangat yang diterima, melainkan cacian, hinaan, makian, bahkan Rasulullah dilempari oleh batu, tulang, hingga kotoran unta. Sampai Rasulullah terpaksa bersembunyi di balik bukit, dan di sana beliau jatuh tersungkur. Ada hikmah di balik peristiwa ini, di mana Rasulullah langsung berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang di desa Taif ini. Hikmah yang dapat diambil adalah bila kita dalam keadaan sulit, bila kita sedang menghadapi masalah, hendaknya kita hanya bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan yakin setelah masalah yang kita alami selesai, Allah akan mengangkat derajat kita. Terbukti setelah peristiwa itu, Allah menghibur nabinya dengan mengadakan peristiwa Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah diangkat ke langit dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dari peristiwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah 5 waktu sholat. Setelahnya Rasulullah kembali dari Isra Mi'rajnya di saat matahari telah terbit. Rasulullah termenung
mengagumi hal-hal yang telah ia alami sebelumnya di depan Ka'bah. Kemudian lewatlah Abu Jahal, sosok yang paling jahat pada masanya. Abu Jahal bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kenapa engkau terlihat seperti orang yang bingung?" Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kisah Isra dan Mi'raj kepada Abu Jahal. Orang yang pertama kali diceritakan mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Abu Jahal, bukan sahabat-sahabat Nabi. Namun pada dasarnya Abu Jahal yang memiliki hati yang kotor, dia menyebarkan berita tentang Isra Mi'raj Nabi ke seluruh penduduk Mekah dengan maksud agar orang-orang menganggap Muhammad sebagai orang yang sering mengarang suatu cerita. Pada saat itu situasi menjadi kacau. Orang yang tadinya kafir menjadi kafir. Bahkan para sahabat yang tadinya telah beriman, ada beberapa bagian di antara mereka yang turut meragukan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian Abu Jahal berniat untuk menggoyahkan iman salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Namun akhirnya Abu Jahal diam 1000 bahasa setelah mendengar apa jawaban dari Abu Bakar di depan seluruh penduduk Mekah. Abu Bakar berkata, "Wahai Abu Jahal, engkau tidak perlu menceritakan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah dengan tujuan untuk menggoyahkan keimananku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari atas langit saja aku percaya. Lalu apa bedanya dengan beliau yang diangkat langsung ke atas langit untuk menerima wahyu tersebut?" Begitu jawaban Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menambahkan bahwa jika saja di depanku terdapat sebuah dinding berwarna putih, namun jika Muhammad berkata kepadaku, "Wahai Abu Bakar, dinding di depanmu itu berwarna hitam," niscaya aku berani membohongkan kedua mataku, dan aku lebih memilih apa yang dikatakan Muhammad, dan aku berkata, "Muhammad benar, tembok yang ada di depanku berwarna hitam." Hikmah ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sungguh besarnya iman yang dimiliki oleh sosok Abu Bakar. Bahkan Rasulullah pernah membahas keimanan Abu Bakar dalam suatu hadis, di mana Rasulullah bersabda, "Jika keimanan orang terdahulu, orang pada zaman ini, ataupun orang yang belum lahir dikumpulkan dan disatukan untuk ditimbang, kemudian ditimbangkan dengan keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar, niscaya keimanan Abu Bakar akan lebih bernilai dari semua keimanan yang lainnya." Hadirin rahimakumullah, semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk bisa lebih mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena wajib hukumnya bagi kita untuk mengimani peristiwa ini. Karena Allah sendiri yang menyampaikan peristiwa ini, menceritakan peristiwa ini dalam Quran surat Al-Isra. Adapun orang yang hanya mengimani sebagian ayat Al-Quran dan mengingkari sebagiannya lagi, maka dia termasuk orang kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus Kapa Haji Ade Nasruddin sareng Pak Bu Haji Nani, sareng satriwan satriwati Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Mukmin sing disayankeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja senarang puji urang sanggahkeun ka zat Allah nu Maha Suci. Shalawat miwah salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan alam
nyaeta habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad kabara kulawargina kabara sahabat tabi'in sing dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasadayana ingetnya jalma anu salat bakal cilaka percaya teu? Jalma anu salat bakal cilaka nyaeta jalma anu ngalalaikeun tina salat. Komodi tah jalma anu ninggalkeun kana salat leuwih teu bener dikepret ku malaikat ieu. Hadirin anu dimuliakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala, seueur pisan kautamaan tina salat teh. Upami urang salat, urang bisa hidup tentrem jauh tina sifat maksiat. Pancenah salat teh bisa ngajauh tina sifat iri jeung dengki. Kumargi ku itu simkuring hoyong kasadayana inget turut nurut ke aturan agama. Salat anu wajib dilaksanakeun ku urang teh aya 5 waktu. Nu kahiji salat subuh, anu kadua salat duhur, anu katilu salat asar, nu kaopat salat maghrib, nu kalima salat isya. Ingat, salat subuh teh utami. Nu teu salat subuh kena dibasmi. Dibasmi ku naon? Dibasmi ku kahoreamna. Ingat, salat duhur teh kewajiban. Ingat oge salat asar. Tah biasana nu salat asar teh bisa nganutrumkeun hatena, bisa nganutrumkeun hate. Tah biasana nu teu salat asar bakal kasasar tina naon? Kasasar tina jalan anu bener. Ingat salat maghrib oge. Salat maghrib ge wajib. Tah biasana nu teu salat maghrib sok gebah ku gibrig jiga julig anu ngomuri gidig. Tah upami salat isya tong kalewat, islami nu kalewat kedah ditinggalikeun di hari kiamat. Ameh nyawa pentingna aku maha pentingna kana salat. Inceuna mah hayu urang salat, tobat, pan apal salat teh yang agama. Lamun tiang teu ku urang diajekeun rek ku sahadi da ku lain Islam mah pan manehna arek ngancurkeun kana salat eta. Upami kitu mumpung tinu getol kana salat bisi kemah ceurik di hari kiamat. Pokona mah hayu urang salat, tobat, nurut ke aturan agama Allah. Sakitu dugu abdi dipihatur hapunten bila aya kasalahan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.